Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita telah mengikuti perjalanan Yakub dan Esau. Mungkin ada yang berpikir, bukankah Yakub akhirnya berhasil? Bukankah ia telah mendapatkan berkat? Jawabannya ya. Tetapi malam ini kita akan melihat bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang salah seringkali meninggalkan luka yang panjang. Mari kita membaca bersama Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku, itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Sahabat terkasih, setelah mengetahui bahwa berkat ayahnya telah diberikan kepada Yakub, hati Esau dipenuhi amarah. Ia berkata bahwa setelah Ishak meninggal, ia akan membunuh Yakub. Kebencian mulai menguasai hati Esau. Ketika Ribka mendengar rencana itu, ia menyuruh Yakub segera melarikan diri ke rumah saudaranya Laban. Yang semula direncanakan hanya beberapa hari, ternyata berubah menjadi puluhan tahun. Sahabat terkasih, ada dua orang saudara yang sejak kecil sangat akrab. Setelah ayah mereka meninggal, tibalah saat pembagian warisan. Awalnya mereka sepakat membicarakannya dengan baik. Namun, salah satu dari mereka diam-diam mengubah beberapa dokumen agar mendapat bagian lebih besar. Ketika kebohongan itu terbongkar, hubungan mereka hancur. Mereka saling menuduh, tidak lagi saling mengunjungi. Bahkan pada hari raya pun, mereka memilih berkumpul di tempat yang berbeda. Ibu mereka berkali-kali berusaha mendamaikan kedua anaknya. Setiap kali bertemu, ia berkata, "Ibu hanya ingin melihat kalian saling memaafkan." Namun keduanya tetap keras hati. Beberapa tahun kemudian, sang ibu meninggal dunia. Di pemakaman, kedua saudara itu berdiri tidak jauh satu sama lain, tetapi tidak saling menyapa. Beberapa bulan setelah itu, salah seorang dari mereka berkata dengan penuh penyesalan, "Seandainya kami berdamai lebih cepat, ibu pasti akan pergi dengan hati yang tenang." Warisan itu akhirnya habis, tetapi penyesalan tetap tinggal. Sahabat terkasih, jika kita memperhatikan kisah Yakub dan Esau, sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar menang. Esau kehilangan berkat dan dipenuhi kepahitan. Yakub memperoleh berkat, tetapi harus meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Ribka berhasil menjalankan rencananya, tetapi Alkitab tidak pernah lagi mencatat bahwa ia bertemu kembali dengan Yakub. Sangat mungkin ia meninggal sebelum anak yang paling dikasihinya pulang. Ishak harus menjalani masa tuanya dengan keluarga yang telah retak. Inilah akibat dosa.
dosa tidak hanya melukai pelakunya, dosa juga melukai orang-orang yang kita kasihi. Dan jika malam ini ada kepahitan yang masih kita simpan seperti Esau, lepaskanlah. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Ampunilah selagi masih ada kesempatan. Mintalah maaf selagi pintu itu masih terbuka. Kasihilah keluarga selagi mereka masih bersama kita. Mari kita belajar dari keluarga Ishak. Jangan meremehkan berkat seperti Esau. Jangan mengejar berkat dengan cara yang salah seperti Yakub. Jangan memaksakan rencana sendiri seperti Ribka. Dan jangan membiarkan kepahitan tinggal di dalam hati seperti Esau. Sebaliknya, marilah kita belajar menunggu waktu Tuhan. Hidup dalam kejujuran dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa setiap dosa membawa luka dan setiap keputusan memiliki akibat. Ampunilah kami karena kami pernah mengambil jalan yang tidak benar, menyimpan kepahitan, dan melukai orang lain melalui perkataan dan tindakan kami. Tolong kami untuk hidup dalam kejujuran, kerendahan hati, dan kasih. Pulihkan setiap hubungan yang retak, lembutkan hati kami untuk mengampuni, dan mampukan kami memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini kita beristirahat dengan hati yang damai, menyerahkan setiap penyesalan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia sanggup memulihkan hidup yang berserah kepadanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.